Coba, coba siapa yang mau jelaskan? Ada berapa teori? Teori masuknya Islam? Angkat tangan. Ada 4, coba. Ada 4. Berapa? 4. Apa aja? Boleh satu-satu? Oke. Teori muka, Terus? teori mujarab, teori Tiongkok, teori Persia, dan teori Tiongkok. Oke, ada yang mau menjelaskan teori Arab itu berisi tentang apa? Bisa? Apa? Boleh? Boleh? Jadi pertama teori. Jadi yang pertama teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama teori Mekah atau Arab. Teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Teori kedua, teori Bijarah. Teori Bijarah menjelaskan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Bijarah pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia. Berdasarkan teori ini, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 yang disebarkan oleh orang-orang Persia atau Parsi, kini Iran. D. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok menyatakan bahwa masuknya Islam ke Jawa pada abad ke-15 sampai 16. Kalau Islam masuk ke Sulawesi tahu? Kalau Islam masuk ke Tondano? Ada yang pernah dengar Jawa Tondano? Tahu. Kok bisa ya? Ada ya? Ada yang tahu? Kenapa? Coba. Iya. Karena gimana sejarahnya? Hah? Ya. Nah, tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada proses persebaran Islam, yaitu ada jalur-jalurnya ya. Ada berapa? Ada 6 saluran ya. Ya, ada 6 saluran. Yang pertama saluran perdagangan. Yang pertama apa? Saluran perdagangan. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga? Yang keempat tasawuf. Yang kelima kesenian. Yang terakhir politik. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, ada yang tahu nggak jalur perdagangan itu gimana? Ada yang tahu? Jadi, deh sekarang. Jadi berharap datang ke Indonesia, Ya. akan balik dari Aceh. Oh iya iya. Iya. Ya, tepuk tangan. Oke. Jadi di saluran perdagangan itu para pedagang muslim memperkenalkan Islam di wilayah pesisir ya. Karena kan di pelabuhan ya, di pelabuhan itu paling banyak orang berdagang kan. Ya, jadi di wilayah pesisir itulah Islam dikenalkan lewat jalur perdagangan. Terus kalau perkawinan itu seperti apa? Iya, menikah. Jadi adanya pedagang-pedagang muslim yang menikah dengan masyarakat pribumi. Terus ada jalur apa lagi tadi? Pendidikan. Pernah dengar pesantren? Ya, dulu dengan didirikan pesantren, majelis taklim, itu udah lewat melalui itulah melalui jalur pendidikan, saluran pendidikan Islam disebarkan. Terus ada saluran apa lagi? Tasawuf. Ada yang tahu nggak tasawuf itu apa? Apa? Oh, nggak tahu. Jadi tasawuf itu ilmu ketuhanan yang sudah bercampur dengan mistik. Ya, jadi kayak ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf itu biasanya bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi lewat itulah juga Islam disebarkan. Politik. Ya, ada kesenian. Oke, kalau kesenian itu lewat apa? Bisa. Ya, terus lewat seni wayang kulit, pernah dengar? Nah, coba siapa tokoh yang memperkenalkan, yang menggunakan media wayang untuk menyebarkan Islam? Wali Songo, pernah dengar? Pernah. Ya, dia menggunakan media wayang kulit untuk menyebarkan Islam. Terus tadi politik ya, gimana sih cara saluran politik? Gimana cara menyebarkan Islam melalui saluran politik? Ada yang pernah tahu? Pernah cari tahu? Oke, bisa kasih tahu.
Jadi jauh sebelum mendatangi Islam, Nusantara itu sudah mempunyai agama namanya animisme, dinamisme. Setelah itu ada Hindu-Buddha. Nah, jadi sebelum itu ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kan? Ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Jadi setelah Islam datang, melalui saluran politik dia mengislamisasi raja-raja. Jadi dia berdakwah melalui di kerajaan, dia mengislami raja-raja, sehingga ketika rajanya Islam akhirnya pengikutnya Islam. Jadi itu yang dimaksud menyebarkan Islam, proses persebaran Islam melalui saluran politik. Bisa dipahami sampai sini? Coba kita review lagi. Tadi ada berapa saluran? Yang pertama? Perdagangan. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Yang keenam? Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya Miss mau bagi jadi 3 kelompok. Berhadapan? Tidak. Oke, sebelum berhadapan kita akan kasih tahu apa yang harus Anda semua lakukan. Jadi Miss punya TTS, tahu ini kan? Apa TTS itu apa? Istilah. Jadi nanti ada pertanyaan, ada clue-nya, mendata dan menurun. Jadi berdiskusi ya untuk menjawab ini. Bisa? Oke. Jawaban sesuai materi. Apa? Jawaban materi. Iya, karena kalau misalkan nomor 1 soalnya bukan pertanyaan, misalkan clue-nya itu adalah jalur apa yang siapa yang menyebarkan, bangsa apa yang menyebarkan Islam pertama kali, nah mungkin jawabnya bangsa Amerika, kan nggak masuk kan. Terus habis nanti kalau misalkan nomor 1 nggak bisa diselesaikan, nomor 2 nggak bisa lanjut, ya kan? Ya, pernah coba isi TTS? Oke, bisa berarti ya. Coba. Paham semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Miss kasih waktu 15 menit. Jadi karena kategorinya beda-beda, nanti setelah diskusi masih di depan ya. Oke. Jalur penyebaran Islam yang terjadi melalui interaksi antar pedagang di pelabuhan dalam perkawinan. Nomor 2 mendatar, bangsa asing yang turut menyebarkan Islam di Indonesia selain Arab. 3. Mendatar, jalur penyebaran Islam yang menggunakan pendekatan pendidikan di pesantren rasa. Nomor 1 menurun, sufisme, jalur penyebaran Islam yang berkaitan dengan pengaruh tasawuf. Iya, sufisme itu. Ya. Nomor 2, jalur reformasi yang digunakan dalam penyebaran Islam di kerajaan. Politik. 3, media penyebaran Islam yang digunakan oleh Wali Songo. Wayang. Oke, Sekian dan terima kasih. Jalur laut berperan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan dan dakwah. Pedagang Arab dan Persia membawa Islam ke India melalui Laut Arab, ke Asia Tenggara melalui Selat Malaka, dan ke Afrika Timur melalui Samudra Hindia. Pendidikan. Jalur dakwah Islam yang melibatkan pendirian pesantren berkembang di Jawa dengan tokoh-tokoh seperti Wali Songo yang mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Tiga mendatar.
Gelar bagi pemimpin agama Islam adalah ulama. Gelar bagi pemimpin agama Islam antara lain imam, khalifah, syekh, ulama, kiai, habib, mufti, dan qadhi. Jalur diplomasi yang digunakan dalam penyebaran Islam dan kerajaan politik. Dalam penyebaran Islam oleh kerajaan dilakukan melalui perkawinan politik, hubungan dagang, dan Ya, tepuk tangan buat dia semua. Oke, boleh kalau di lembar kerjanya ditulis nama kelompoknya. Terus masukin lagi ke amplop, nanti kasih duit lagi. Oke, semoga waktunya sudah habis. Kita tutup pelajarannya. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam. Jadi jangan lupa dicari materinya sebelum masuk kelas biar pas belajarnya udah bisa jawab ya. Jadi cari-cari tahu ya. Catatannya dilengkapin. Jadi catatan itu buat apa fungsinya catatan? Karena kalau buat belajar. Karena ketika kalian mencatat itu kalian rekam di otak, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian dicatat tapi nggak rekam di otak berarti ada yang salah. Pas nyatet berarti bentar, ada yang nyatet tapi nggak bisa baca tulisannya. Nah itu nggak rekam di otak biasanya. Kalau misalnya nyatet pas dibaca lagi nggak bisa. Ada yang kayak gitu? Oke, jangan kayak gitu ya. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, boleh disiapkan kita baca doa. Dimohon semuanya berdiri. Ya, bisa loh.